Subarjo yang pada malam sebelumnya turut hadir dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua berupaya mencari Soekarno. Dari Wikana, Subarjo mendapat info bahwa Soekarno dan Hatta disekap di Rengas Dengklok. Hei kalian, di mana Soekarno Hatta? Silakan duduk. Saya tanya sekali lagi, di mana Soekarno Hatta? Soekarno Hatta tidak ada di sini. Saya tahu kalian menyembunyikannya. Kami tidak akan melepaskan Soekarno Hatta kecuali ada jaminan kemerdekaan. Saya berani menjamin untuk ditembak mati jika proklamasi tidak diproklamasikan. Malam ini, langit-langit sudah tidak lagi memperlihatkan cahayanya. Hanya ada lilin yang menyala. Tidak ada yang bersuara, yang terdengar hanyalah ketikan jam. Orang-orang itu adalah Laksamana Maida, Sudiro, Teguh Muhammad Hasan, Khairul Saleh, Soekarni, BM Diah, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik. Mereka semua berkumpul di rumah Laksamana Maida dan fokus pada pikiran masing-masing sambil menunggu dua orang hadir. Tepat pada malam itu, terdengar sebuah ketukan pintu dari luar rumah Laksamana Maida. Hai, bukakan pintunya. Saya Soekarno. Saya datang bersama Hatta. Pikiran mereka semua teralihkan ketika mendengar seseorang berteriak. Saya akan membuka pintunya. Akhirnya Bung datang juga. Silakan masuk. Dan Hatta pun masuk ke dalam rumah Laksamana Maida dan langsung berkumpul di meja makan bersama yang lainnya. Keadaan yang tadinya hening seketika berubah menjadi serius pada malam itu. Karena sudah berkumpul di sini semua, mari kita lanjutkan proses untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita akan membacakan teks proklamasi besok pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk itu, kita harus merancang naskah proklamasi saat ini. Ahmad, masih ingatkah saudara tentang bab pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Ya Bung, saya masih ingat. Pembukaan Undang-Undang Dasar kita ialah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Malam itu, mereka bertukar pikiran untuk menyelesaikan naskah proklamasi. Tak terasa beberapa jam sudah berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Burung-burung sudah mulai berkicauan. Mereka berhasil menyiapkan naskah proklamasi. Baik, teksnya sudah selesai sekarang. Tinggal langkah terakhir, yaitu tentang siapa saja yang menandatangani teks proklamasi ini. Bagaimana jika setiap anggota PPKI menandatanganinya? Tetapi tidak terlalu banyak. Anggota PPKI saja berjumlah 36 orang. Tidak semua yang hadir di sini menandatangani teks tersebut. Cukup 2 orang saja atas nama Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, kami setuju. Ya, karena teks proklamasi sudah selesai dirancang, teks tersebut saya akan bacakan pada hari ini, Pak. Tanggal 17 Agustus sebelum pukul 12 siang. Di mana teks proklamasi tersebut akan dibacakan? Bagaimana jika di lapangan IKT kita sudah menyuruh rakyat untuk berkumpul di sana? Tidak bisa, lebih baik dilakukan di kediaman saya saja, di Pegangsaan Timur, karena bisa mencakup semua orang. Karena di lapangan IKT keselamatan tidak memungkinkan. Benar, kata Bung Karno. Lebih baik kita berkumpul di kediaman Bung Karno sebelum jam 12 siang, supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini, lalu bawa ke kediaman saya. Baik Bung, akan saya bawakan. Saya juga akan membantu saya Bung. Siang hari ini pada pukul 9.50 matahari menunjukkan sinarnya. Beberapa orang tampak gelisah karena Hatta tak kunjung datang.
Saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Bung Hatta belum datang. Akhirnya, tepat pada pukul 9.55, Hatta datang dan disambut dengan tepuk tangan oleh setiap orang yang ada di sana. Waktu menunjukkan pukul 10 sesuai dengan yang dikatakan Soekarno membacakan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi tersebut disambut meriah oleh setiap orang yang ada di sana. Semuanya menangis dan bertepuk tangan. Setelah itu, Soekarno memberikan pidato singkatnya. Maka kami telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata bahwa sekaranglah datang saatnya menyatakan kemerdekaan kita. Dengan ini kami nyatakan kebulatan, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Thank you.